Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuraini selaku CGP reguler angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu SMK Islam Sudirman. Pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang ini kita dapat berkumpul dengan dalam keadaan sehat walafiat pada acara sosialisasi budaya Muslim. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat menghirup udara yang penuh dengan ilmu yang barokah. Bapak Ibu, tujuan hari ini yang pertama silaturahim, yang kedua ini tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Kami berdua selaku CGP rekognisi, saya sendiri, sedangkan Bu ini CGP reguler, ingin kolaborasi dengan Bapak Ibu, ingin mengimbaskan ilmu kami tentang budaya positif sehingga nanti kita dapat berkolaborasi dengan baik tentang budaya positif ini. Saya harap Ibu dan Bapak nanti silakan tanya apa yang kiranya yang perlu ditanyakan tentang siswa. Intinya kita di sini tujuan utama yaitu tentang siswa dan siswa. Itu saja dari saya. Kita langsung saja tentang penerapan sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ini Bu Aini selaku CGP rekomisi yang angkatan rekomisi reguler angkatan 11, sedangkan saya CGP rekomisi angkatan 11. Sudah kenal Pak? Semoga saja nanti selanjutnya Bapak Ibu ikut guru penggerak yang selanjutnya. Insya Allah dalam tahun ini Anda angkatan yang ke-12. Diseminasi budaya positif SMK Islam Sudirman. Boleh Pak? Dan filosofi yang benar. Oke, ada. Sudah kenal semua kan? Sudah. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan tematik sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi perhatian dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini ya, setuju atau tidak? Mungkin dari Bapak Ibu ingin berpendapat, silakan. Setuju. Ini disetujui semua atau satu-satu? Satu dari tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan untuk memberikan pendapat tentang hukuman untuk siswa di sini. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu sangat setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan seterusnya di situ sudah jelas. Sangat setuju karena apa? Karena kedisiplinan itu sangat penting untuk dimiliki oleh seluruh siswa atau anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita itu kalau kita itu tidak disiplin, maka pendidikan kita itu tidak akan berjalan. Seperti halnya contoh, ketika dalam pembelajaran ada siswa yang sering telat atau siswa yang tidak sering mengikuti pelajaran, maka di situ sudah itu tidak tercantum yang namanya ketidakdisiplinan. Maka dari itu kedisiplinan ini sangat disetujui menurut saya di situ karena ini meningkatkan kemampuan untuk anak. Karena kalau anak sudah disiplin, maka ilmu yang akan diterapkan oleh sekolah kita akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Maman. Jadi menurut Pak Maman, hukuman dan juga dengan hal positif seperti membersihkan dan itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apa ada pendapat yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan pemantik. Sebenarnya kalau dari ketiganya, ya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya kurang setuju. Ya, yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman pun juga saya kurang setuju. Tapi yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu bisa saya setuju. Jadi kenapa? Di sini dengan adanya kurikulum merdeka yang sekarang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, pemberian hukuman kepada anak ini bukan memberikan efek jerah, tapi melainkan menambah mereka beban kepada anak. Termasuk yang di nomor 2, pemberian hukuman untuk membaca atau membaca halaman pun itu beban berat. Jangan sampai nantinya anak bukan melainkan meningkat disiplinnya, melainkan dia tambah bosan untuk sekolah. Jadi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Faris. Jadi pendapatnya Pak Faris yang nomor 1 kalau hukuman itu setuju karena tidak akan ada efek jerah ke anak akan tetap melakukan kesalahan yang sama walaupun dihukum. Dan yang kedua juga sama. Sedangkan yang ketiga Pak Faris itu setuju dengan pemberian penghargaan karena pemberian penghargaan menghargai anak dalam melakukan kegiatan yang positif. Terima kasih Pak Faris. Kita lanjut nanti kita bahas ketika sudah ada materi tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini kita akan bahas masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan institusi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu. Sebelum ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, misalkan silakan Bapak Ibu, misalkan ada sesuatu sampean taruh di tangan, digenggam kayak ayam. Yang A, misalkan ya, sampean punya sesuatu tapi itu sampean genggam. Setelah itu yang B, itu bagaimana caranya untuk bisa membuka genggaman yang A tadi. Sedangkan yang A ini tetap menggenggam karena ini hal yang sangat berharga bagi yang A. Apa yang terjadi? Ngerti maksud saya? Misalkan saya A, saya menggenggam sesuatu yang berharga bagi saya. Saya genggam. Sedangkan yang B tugasnya itu untuk membuka ini, baik dengan cara bujukan, dengan cara rayuan, terserah dengan cara apa. Apa yang terjadi?
Apakah ini bisa dibuka atau gimana? Saya jawab. Boleh. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya, dari isi pengumuman saya. Kalau ditanya bisa membuka betul apa tidak, di situ ada dua faktor sebenarnya. Ada dua faktor. Yang pertama, di saat orang yang menggenggam barang atau barang pribadi itu A, dia tidak bisa dipercaya, dia maka akan Bisa membuka dari yang B bisa membuka. Tapi yang faktor yang selanjutnya dengan cara dia bisa dengan cara rayuan ataupun dengan cara membujuk dan sebagainya. Dan selanjutnya di saat di saat si A, pendirian si A memang betul-betul kuat dengan cara apapun yang B mau melakukan, dia bisa privat. Nah, itunya gunanya kita bisa menjaga kehormatan atau keinginan kita supaya bisa dijaga dengan baik. Jadi tergantung kita dari faktor apa kita akan mengambilnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris, tepuk tangan buat Pak Faris. Kalau boleh tahu yang memegang kendali itu yang A apa yang B? Baik, untuk pemegang kendali di sini adalah si A, karena dia yang memegang memegang sesuatu itu yang sangat berharga, itu pemegang kendali. Yang B ini yang mengikuti daripada si A. Jadi seperti itu. Terima kasih, benar sekali apa yang dikatakan Pak Faris bahwa yang memegang kendali itu yang A. Yang memegang kendali itu yang A. Jika kita ibaratkan siswa itu A itu walaupun dibujuk atau dirayu atau dikasih penghargaan apa terserah, itu tidak akan terbuka selama tidak ada motivasi internal dari dirinya. Apabila bisa dibuka dengan rayuan itu karena dari si A itu sudah siap menerima dan bersedia agar si B untuk membuka. Jadi intinya siswa itu kalau tidak dari motivasi intrinsiknya itu tidak akan terjadi. Disiplin positif itu tidak akan terjadi. Walaupun hanya dengan rayuan bisa itu terjadi, itu hanya karena anak itu menerima dan bersedia membuka. Itu efeknya hanya sebentar, tidak dalam jangka panjang. Terima kasih Pak Faris, kita lanjut ya, intinya seperti itu. Disiplin positif ini ada 5, yang teori kontrol teorinya ada 5. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, yang bisa mengontrol itu hanya yang si A. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun negatif, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, itu model berpikir menang-menang. Kita tidak berpikir menangkan, kita berpikir harus menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak semuanya harus sama. Pasti kita akan memiliki sesuatu berbeda, pandangan yang berbeda. Di sini ada makna disiplin. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Belajar diri. Disiplin itu belajar diri, menggali potensi dan memiliki tanggung jawab tentang nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Sedangkan teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hubungan. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang kedua, antara hukuman dan penghargaan itu motivasi eksternal, sedangkan untuk diri sendiri itu motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan nasional sehingga akan menjadi keyakinan jelas. Sedangkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru: yang pertama, penghukum; yang kedua, pembuat rasa bersalah; yang ketiga, menjadi teman; yang keempat, pemantau; yang kelima, sebagai editor. Sedangkan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia: yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Itu ya. Makna kata disiplin, mungkin ibu punya pendapat sebelum lihat ini. Menurut ibu, disiplin itu apa, bapak ibu? Di sini ya, mohon maaf sebelumnya, di sini tentang disiplin maupun kedisiplinan. Disiplin itu hal yang positif bagi diri kita sendiri, karena disiplin itu memiliki hal yang penting tentang tepat waktu. Nomor 1. Nomor 2-nya, kaidah hasil yang dimiliki kita untuk tentang kedisiplinan di sini memiliki nilai tersendiri dari orang lain. Itu yang bisa disampaikan oleh saya menurut saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Mamar, tepuk tangan buat Pak Mamar. Jadi menurut Pak Mamar, disiplin itu tepat waktu. Intinya kehadiran itu yang dinamakan disiplin, gitu ya. Intinya patuh aturan, gitu Pak ya. Untuk disiplin dalam bahasa Latinnya seperti itu, artinya belajar. Kita belajar. Semua disiplin itu belajar. Misalkan kita waktu, berarti kita belajar untuk tepat waktu. Intinya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata intinya sudah ada di sana ya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar kata Pak Mamang tadi, untuk mendapat kepatuhan. Dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Intinya disiplin itu belajar menggali potensi kita agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Nilai-nilai kebajikan di sini kita ingin dicapai oleh setiap Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini ya. Motivasi tadi ada 3 seperti yang saya jelaskan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Yang nomor 1, 2 itu termasuk motivasi eksternal, sedangkan yang nomor 3 itu motivasi internal, di mana yang nomor 3 itu dari diri sendiri, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya dia bisa berbuat sesuai dengan anak itu sendiri, tapi kita tidak diperintah. Misalkan mau berangkat jam 7, berarti dengan ada dari diri sendiri anak dia memang mau berangkat jam 7, bukan hanya diperintah Pak Faris untuk ayo berangkat jam 7 harus tepat waktu, bukan itu. Tapi merdeka dari diri sendiri, tidak diperintah dan bisa dan dapat buat memiliki diri sendiri. Itu pengertian merdeka. Dihukum oleh penghargaan, kenapa tadi dihukum penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Emang penghargaan dan hukuman itu dapat menyelesaikan masalah waktu itu saja, tapi efek panjangnya tidak. Mesti nanti kalau ada masalah seperti ini juga, pasti mereka minta imbalan lagi. Saya dapat apa? Agak melakukan ini, bukan dari diri anak sendiri. Iya, ketagihan dengan imbalan. Masa setiap hari Pak Faris mau mengeluarkan uang? Nah, tidak mungkin. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, yang kedua penghargaan mematikan kreativitas, yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi instruksi. Itu ya. Untuk program kebajikan apresiasi, alangkah baiknya kita menggunakan apresiasi saja. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa: beri pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, pengertian, beri pengakuan secara konsisten, dan juga fokus pada proses. Di sini fokus pada proses. Ada cerita anak Dika, cerita ke orang tuanya, Bu, saya tadi tidak mendapatkan bintang, yang lain mendapatkan bintang. Ibunya tanya, kenapa kok kamu tidak mendapatkan bintang? Tidak tahu, Bu. Syarat untuk mendapatkan bintang apa? Anaknya menjawab, tidak tahu, Bu. Itu syaratnya apa? Padahal saya sudah berusaha untuk fokus pembelajaran dan berusaha untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dari cerita itu, dengan penghargaan membuat anak itu merasa kecewa. Ada satu sisi yang dapat bintang, sedangkan anak itu tidak mendapatkan bintang. Padahal dia sudah berusaha untuk fokus ke pelajaran, jadi tidak fokus untuk mendapatkan bintang. Seharusnya kita buat apresiasi bagi anak tersebut karena sudah fokus pada mata pelajaran tersebut. Ya. Jadi diapresiasi setiap ada perubahan terhadap anak. Sekecil apapun kita harus mengapresiasikan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, kemarin saya perhatikan, itu nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai itu nilai kebajikannya kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih itu rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lapangan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke Bu Aini.
ada dari posisi. Ya, karena kepala sekolahnya lagi ada tamu, jadi diganti oleh saya. Perkenalkan, saya Ibu Nuraini selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kalau yang tadi Ibu Siti Rawati kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Kalau saya calon guru penggerak angkatan 11, guru penggerak reguler. Jadi apa Bu bedanya rekognisi dengan reguler? Kalau rekognisi itu ikut pengajar praktik dulu, belum ikut CGP. Nah, baru mengikuti cara guru penggerak ini melewati namanya guru penggerak rekognisi. Kalau saya guru penggerak reguler, jadi dimulai memang dari guru penggerak dulu, baru nanti ke PP, setelah PP baru fasilitator, setelah fasilitator baru instruktur. Nah, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu agak besar karena sudah jam 12 ya, hampir jam 12 wajahnya seperti orang lemas, kemudian yang kedua lapar ya Bapak Ibu ya, kemudian haus ya, apalagi Ibu Daratul Maido ya hampir mau tidur. Nah, biar Ibu Maido tidak tidur atau teman-teman yang lain tidak tidur, saya minta ice cream dulu ya, ice cream dulu ya. Nah, ice creamnya silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Nah, yang laki-laki gabung dengan laki-laki, yang perempuan gabung dengan perempuan. Membentuk seperti kereta Bapak Ibu ya, membentuk seperti kereta. Ya, silakan. Membentuk seperti kereta, bahunya dipegang Bapak Ibu. Nah, bahunya dipegang. Nanti kalau saya ini kan sesungguhnya kan sebaliknya ya. Kalau saya bilang sesungguhnya berarti sesungguhnya, misalkan sesungguhnya, sampai ikuti saya. Sesungguhnya maju, maju, mundur, mundur, kiri, kiri. Kalau saya bilang sebaliknya berarti sebaliknya ya. Sebaliknya maju, mundur. Misalkan gitu ya. Oke, siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, saya mulai. Sesungguhnya maju, mundur, kiri, kanan, sebaliknya, mundur, mundur, maju, mundur, kanan, kiri, kanan, maju. Ya, sekarang Bapak Ibu sudah bisa ketawa ya. Ya, mungkin akhirnya bisa diminum Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah sekiranya Bapak Ibu ya, bisa diingatkan ya. Ya, sekarang tadi kan Ibu kepala sekolah sekaligus calon guru rekognisi angkatan 11, Ibu Siti Rawati membahas tentang masalah disiplin positif. Kemudian yang kedua membahas tentang motivasi ya. Motivasi, dasar-dasar motivasi, kemudian membahas tentang apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, begitu ya. Apakah penghargaan itu bisa juga mendisiplinkan siswa. Kemudian apakah hukuman itu membaca ataupun menulis itu bisa dikatakan hukuman. Nah, supaya Bapak Ibu di sini bisa membedakan mana hukuman atau konsekuensi, saya ada kuis Bapak Ibu ya, saya ada kuis. Kuisnya adalah hukuman ataukah konsekuensi pada kalimat di bawah ini. Itu kan ada tindakan guru, di bawahnya kan ada kalimat. Nah, itu Bapak Ibu tinggal memfokuskan itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalkan ada anak Bapak Ibu yang terlambat, kemudian saya kasih hukuman, silakan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena
terlalu banyak, dicoba dari Pak Ab dulu. Ini termasuk konsekuensi. Konsekuensi kata Pak Ab. Silakan Pak Aris. Kalau menurut saya itu hukuman. Sampean itu kalau menurut saya hukuman. Ibu Daratul Maido. Bapak Aryadi. Ada kecil-kecil semua suaranya yang mungkin pada lapar. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Nanti kita lanjutkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensinya. Nah, jawaban Bapak Ibu itu disimpan di dalam hati dulu ya. Tapi jangan di hatiku, di hati Bapak Ibu saja. Nah, yang kedua ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Apa Pak? Konsekuensi. Sampai dua itu hukuman. Berarti yang lain hukuman kecuali Pak Ab ya. Konsekuensi. Yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali. Ini biasanya Bapak siapa ini yang nyuruh push up? Iya. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau dulu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman apa konsekuensi? Nah, tadi kan ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kira-kira alasan kenapa kok dibilang kok bilang hukuman, kok ini konsekuensi? Ada yang bisa Bapak Ibu? Silakan. Harus tanggung jawab, benar. Jadi harus tanggung jawab. Dari mengelilingi lapangan yang tadi ya, bawah ya. Ya, terserah pilih aja. Oh, yang pilih. Baik. Pilih apa maksudnya? Ini yang pertama tadi, yang di atas itu termasuk saya menjawab tadi hukuman, ya. Dapat hukuman bahwasanya apa? Orang mencatat itu bukan adalah konsekuensi. Mereka mengeluarkan tenaga. Nah, tenaga itu yang diukur sebagai mereka hukumannya. Karena apa? Mengeluh. Dia pasti akan mengeluh. Makanya yang pertama saya menjawab hukuman. Yang kedua, dari mengelilingi lapangan basket 2 kali pun itu sebagai bukan, kalau menurut saya juga saya menjawab hukuman. Karena apa? Di situ sebagai anak-anak lari itu karena mereka keluhannya siswa, nah itu yang menjadikan itu adalah hukuman karena mereka merasa berat untuk melakukan. Yang ketiga itu saya juga menjawab hukuman juga melakukan push up, ya, mau diminta push up dan tidak menggunakan masker sekolah. Kenapa? Bisa saja di situ juga memberatkan kepada anak, gitu ya, kepada anak. Karena apa? Di situ push up itu 15 kali. Mungkin kalau orang yang sudah melaksanakan enak, tapi kalau tidak pernah melaksanakan, dia akan merasa pegal-pegal. Nah, ini yang menjadikan nantinya aduan kepada orang tua, saya dapat hukuman. Jadi seperti itu alasan saya. Dan yang ketiga itu yang selanjutnya mengganti kertas tugas, itu saya melihat konsekuensi. Kan apa? Mereka sudah mencoret kertas tugas teman. Konsekuensinya mereka harus mengganti dan seperti itu. Dan yang selanjutnya membersihkan tumpah air, ya, karena tersenggol, karena dia sudah melakukan kesalahan. Mereka konsekuensinya adalah membersihkan dan seperti itu, bukan hukuman. Kalau menurut saya seperti itu. Yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu menurut saya adalah konsekuensi. Ya, karena apa? Aturan yang sudah jelas tertera di sekolah menggunakan sepatu hitam. Konsekuensinya mereka harus menggunakan sepatu, bukan melepas sepatunya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Saya rasa di situ melakukan hukuman. Karena apa?
biasanya anak terlambat itu pasti memiliki alasan. Nah, alasan itu kalau memang alasannya yang syar'i, alasannya yang masuk akal, insya Allah bisa diterima dengan baik. Dan ini menjadi larangan tanpa ada sebab apapun, sebab dan akibatnya. Di situ memberatkan kepada anak itu juga menurut saya sebagai hukuman. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faris. Tepuk tangan untuk Pak Faris. Ya, betul sekali. Saya kasih apresiasi buat Pak Faris. Nah, untuk apa namanya membuat rasa penasaran Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi, kita lihat. Nah, itu ya, hukuman atau konsekuensi. Atau hukum kali lagi Bu. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Bukan. Nah, itu mencatat 100 kali. Itu betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu sekalian, itu hukuman. Betul yang telah dijelaskan oleh Pak Faris tadi, kalau hukuman itu adalah memberatkan kepada si anak. Kita tidak membuat kesepakatan dulu, kita tidak membuat keyakinan dulu kepada siswa, tetapi kita langsung berpencontoh 1000 kali. Dengan itu tidak membuat anak mempunyai rasa tanggung jawab. Tiba-tiba kita itu sebagai penguasa, kita sebagai guru itu kan apa namanya ya, istilahnya ya sebagai penguasa sendiri, terserah diri kita mau diapain anak. Padahal kita tidak tahu anak itu kenapa kok terlambat, kita tidak ditanya dulu kan alasannya. Kemudian yang pakai masker juga. Nah, yang konsekuensi tadi benar, bahwa konsekuensi itu karena dia sudah melakukan kesalahan, jadi dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan tadi dengan apa yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia harus dibersihkan karena memang konsekuensi berasal dari diri sendiri. Ya, kita lanjut Ibu Siti Rawati. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya tadi, yang terlambat, ketika langsung disuruh lari 100 kali, disuruh push up, itu kan anak itu kan akan menyakiti hati anak. Kalau konsekuensi tidak, sesuatu itu hanya terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Kemudian hukuman itu akan membenci kedisiplinan. Kalau sudah dihukum, bukan hanya kedisiplinan yang dibenci, tetapi sama gurunya juga akan dibenci oleh siswa. Nah, kemudian ada paksaan, ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada konsep yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kita mendapat anak selalu dihukum, itu anak akan menyembunyikan kesalahannya. Padahal dia terlambat, dia tidak akan jujur. Dia bilangnya tetap saya tidak terlambat. Kenapa? Apa yang ditakutkan? Ya karena mereka takut dihukum. Kalau tidak dihukum, insya Allah mereka akan jujur. Nah, anak belajar untuk marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ketika dihukum, mungkin perasaan si anak itu akan marah. Paling tidak jelas marah, cuma tidak terlihat atau tidak tampak oleh Bapak Ibu sekalian. Rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan juga merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, nanti Bapak Ibu ketika menghukum siswa yang bersalah, itu nanti hukuman maupun konsekuensi itu kurang apa namanya ya, kurang bisa dipakai. Nanti kita bahas di 5 posisi kontrol. Kontrol apa saja nanti yang kita pakai untuk bisa mendidik siswa kita. Nah, identitas sukses ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau identitas gagal, nah identitas gagal itu kenapa hukuman dikatakan identitas gagal? Karena tadi siswa akan benci, ya kan? Kemudian siswa merasa tidak dihargai, siswa akan malu, siswa akan marah, bahkan siswa tidak akan menuruti kita, dia akan semakin mengekang. Nah, apa Bu yang digunakan nantinya? Yang digunakan adalah identitas sukses. Apa itu identitas sukses? Nah, identitas sukses itu bisa mendisiplinkan siswa
mengikuti guru penggerak insya Allah akan bisa tahu. Nah, tujuan saya di sini akan mengimbaskan apa budaya positif yang telah saya dapatkan pada guru penggerak kepada Bapak Ibu. Nah, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi seperti tadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, itu sudah ada Bapak Ibu ya banyak. Kalau hukuman itu negatif tidak bisa kita gunakan, kemudian yang konsekuensi itu netral, jadi tidak negatif ataupun tidak positif. Akan tetapi kalau restitusi itu sangat bagus kalau kita gunakan di sekolah. Karena apa? Restitusi itu nanti akan dibahas juga ya di terakhir ya. Nanti akan dibahas di terakhir. Nah, seperti tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sebelum kita ke konsekuensi atau hukuman, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kira-kira sama apa tidak Bapak Ibu? Antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Beda. Ya, silakan. Siapa yang bisa apa bedanya antara keyakinan kelas dengan apa namanya? Peraturan kelas. Ibu-ibunya dari tadi saya tidak mendengar suaranya. Mungkin ibu-ibu cantik juga bisa berpartisipasi. Ayo. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sudah waktu kita berikan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas ya. Ya, keyakinan kelas kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu adalah nyata kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, kesepakatan nyata yang sudah dibuat yang nantinya akan diikuti kepada semua siswa atau warga kelas itu sendiri. Kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas, mereka meyakini bahwa peraturan yang sudah dibuat dia harus yakin dilaksanakan dan dikerjakan. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau peraturan itu yang kita membuat sendiri, kalau keyakinan yang nantinya itu yang akan nantinya kita kerjakan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Faris. Aplaus lagi dong buat Bapak Faris. Nah, Bapak Faris ini kalau ada di guru penggerak angkatan 12, insya Allah sangat-sangat langsung dan bisa, sekarang belum sudah bisa membudayakan budaya positif di sekolah ya. Nah, tapi semua Bapak Ibu nanti juga bisa kok mengikuti guru penggerak angkatan 12. Nah, betul antara keyakinan dan peraturan betul. Keyakinan peraturan itu dibuat supaya apa? Diyakini oleh anak. Jadi ketika nanti Bapak Ibu jadi wali kelas, jangan langsung boro-boro siswa terlambat, siswa begini begitu langsung dimarahi, tidak. Apakah Bapak Ibu sudah berkolaborasi, sudah apa namanya membuat kesepakatan dengan siswanya? Nah, peraturan itu dibuat, kemudian dibuat keyakinan. Keyakinan itu benar dari peraturan tadi harus diyakini dan harus diamalkan ya pembahasannya. Harus diterapkan, harus bisa dari peraturan itu. Tapi bedanya antara peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan itu kan bahasanya, coba saya berikan satu contoh kalimat mungkin Bapak Ibu. Kalimat peraturan dan keyakinan. Ya, contoh kalimatnya. Misalkan peraturan di dalam kelas saja, contohnya seperti apa? Oke, baik. Untuk peraturan kelas, contohnya dilarang mencontek pada saat ujian, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya di situ bahwasanya pada waktu kita melaksanakan pelajaran kita yakin bahwasanya materi yang sudah disampaikan itu benar dan kita harus memahami dan memperhatikan guru yang sudah menjelaskan pelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Waris. Mungkin ada yang lain, silakan Bu Ayu. Silakan maaf. Peraturan. Iya, dan keyakinan. Iya. Contoh peraturan. Ya. Untuk peraturan kelas ya, jangan terlalu Iya, yang biasa-biasa aja Pak. janganlah kebersihan. Itu keyakinannya karena kebersihan sebagian dari iman. Karena kepercayaannya sebagian dari iman. Ya, silakan untuk tepuk tangannya Bapak. Ya, silakan untuk yang berbaju putih, biasanya putih bersih dan suci. Silakan Pak. Pak. Terima kasih kepada
dan ilmu ini sangat penting bagi kita semuanya. Terima kasih. Dan di sini ya untuk peraturan ya, peraturan kelas itu kalau kita itu dibahasakan seperti halnya yang disampaikan oleh Pak, jagalah kebersihan dan jagalah lingkungan kelas. Terus di sini menurut saya di sini untuk peraturan kelas, seluruh siswa dalam kelas 11-1 misalnya memiliki tanggung jawab tentang kebersihan dalam kelas dan mengikuti pembelajaran di situ. Nah, terus apa tadi? Keyakinan yang dimiliki oleh siswa yang setelah di situ siswa tidak akan melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Priapes untuk Pak Mamang. Ya, nah peraturan betul tadi, peraturan dilarang merokok, kemudian dilarang apa tadi menyontek, kemudian jagalah kebersihan, bukan tadi dilarang membuang sampah sembarangan kayak. Nah itu merupakan peraturan. Keyakinannya apa? Keyakinannya tadi kalau kata Pak kan karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Mohon maaf. Nah apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau keyakinan tadi misalkan jangan membuang sampah sembarangan, peraturan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah ke dalam keyakinan. Keyakinan itu kalimatnya kalimat positif. Jadi bukan melarang. Jangan, bukan. Kalau jangan itu kan peraturan. Janganlah mencontek, janganlah begini. Nah kalau keyakinan itu kita ubah ke kalimat positif. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, kita ubah ke kalimat positif, itu biasanya seperti apa? Jagalah kebersihan, jangan mencontek. Nah itu kalau kita ubah ke keyakinan kelas itu kira-kira apa Bapak Ibu? Jangan mencontek. Ya kalau kita ubah ke keyakinan ke kalimat positif itu seperti apa? Biasanya menyontek itu dosa. Biasakan kerjakanlah sendiri gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faris ya. Kemudian nah budaya positif itu yang namanya budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah. Satu contoh 5S, senyum, sapa. Jadi kalau ketemu siswanya jangan menyerot, siswanya tidak akan betah, ya kan? Kemudian sesama guru juga seperti itu, sesama guru juga menyerotkan gimana mau akrab, kolaborasinya mau bagaimana, ya kan? Kemudian budaya positif itu akan menjadi mengecil. Dari budaya positif akan ke lingkungan positif. Kemudian keyakinan kelas, baru nanti ada peraturan kelas. Tapi peraturan kelas tadi itu tidak ada peraturan kelas, akan tetapi diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kata jangan itu Bapak Ibu ubah nanti. Jangan mencontek, jangan memakai sepatu selain warna hitam. Jadi bahasanya diubah, pakailah sepatu yang berwarna hitam. Jadi kita akan mengubah mindset anak. Jadi mengajari anak. Jadi anak akan berpikiran positif, tidak suzon. Lanjut. Dari ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, dari peraturan yang kecil ke yang besar. Jadi dari peraturan kita ubah ke keyakinan, dari keyakinan nanti kita ubah ke lingkungan positif, baru akan menjadi sebuah budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya, berarti sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harus kita jalani. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu, peraturan yang dibuat itu, atau keyakinan yang dibuat itu nantinya bukan diri kita sendiri, tetapi kita berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan lain sebagainya. Harus ikut andil. Misalkan apa nak yang kalian supaya membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, supaya siswa betah dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa
ganti lagi dengan Ibu Siti Rawati selaku calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Ya, silakan kepada Ibu Siti Rawati dipersilakan. Baik, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kebebasan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi siswa itu pasti memiliki sesuatu yang ada pada dirinya. Misalkan anak tenar, pasti dia membutuhkan sesuatu dari kita. Telat itu mungkin ada alasan tertentu. Mungkin di rumahnya itu tidak mendapatkan rasa kasih sayang, sehingga mereka itu membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai guru. Ini ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini guru berdua, ini sudah ada ya di depannya. Sudah. Sudah ya. Intinya kita sebagai guru itu ada 5 posisi, di mana kita sebagai guru membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita dapat melihat itu dari kasus, nanti akan diberikan sama Pak ini kasusnya seperti apa. Kita nanti berada di posisi yang manakah ketika kasus itu atau masalah itu terjadi. Pertanyaannya, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai pembuat rasa bersalah, saya kecewa pada dirimu, berarti itu membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya, itu kan penghukum. Itu sudah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti itu sebagai apa? Berarti itu memegang teman. Ayolah ibu lakukan demi ibu dan bapak. Biasanya kita kalau sudah penghukum biasanya ya, kalau sehari-hari ini kita ya sebelumnya, kalau penghukum itu tidak mempan, biasanya kita kan mendekati anak secara kita menganggap anak, siapa tahu anak itu bisa diajak berbicara sehingga anak akan terbuka. Yang kedua, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti tadi cerita saya tadi, itu berarti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu berarti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Dari kata penghukum itu tidak hanya berupa ukuran fisik, dan juga berupa verbal, ya, dengan nada tinggi. Itu juga merupakan penghukum. Nah, begini Bapak Ibu ya, tadi telah dijelaskan oleh Ibu Siti Rawati bahwasannya ada
lima kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, misalkan Bapak Ibu sebagai seorang manusia, kira-kira kebutuhan Bapak Ibu itu apa? Ingin apa? Ingin bebas. Ingin apa Pak Faris? Ingin punya rasa kasih cinta dan sayang ya Pak ya. Ingin dikasihi, ingin dicintai. Pak Mama sebagai dasar manusia, 5 kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Enggak apa-apa, ini aja. Kalau Bu Ayu ingin apa? Dimanja. Ingin dimanja. Itu kan dia ini kan juga kebutuhan dasar. Kemudian yang istrinya ingin ketenangan. Nah, itu bersama Bapak Ibu ya dengan siswa kita. Siswa kita pun juga menginginkan seperti itu. Jadi ketika mereka berangkat dari rumah yang sudah dimarahi, nyampe di sini masih dimarahi lagi, itu hatinya akan hancur. Jadi sebagai seorang guru, jangan langsung kita menghardik, jangan langsung kita menghukum, akan tetapi kita tanya dulu, kenapa terlambat, ada apa yang dilakukan di rumahnya. Pokoknya kita gali dulu, jangan langsung marah, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, posisi kontrol apa yang digunakan? Yang digunakan itu tadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Apa? Tadi sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, kemudian apa lagi? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau menghukum tadi yang tadi menghardik seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, ya kita bertanya kepada siswa, kenapa ya kamu kok sering terlambat? Misalkan Bu Ayu sebagai wali kelas, kenapa kamu kok sering tidak masuk? Saya ini loh nak, ditegur oleh Pak Faris selaku kesiswaan. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, nanti di situ siswanya pikir, iya dia meser Bu Ayu. Kalau kita langsung berkata-kata masuk, anakku aku boleh joke homer jom, pola sasa, pola berkombo, pola semangat nanti anak juga hancur Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua kita sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai teman itu kita seolah-olah menggunakan kata persuasi Bu ya. Ayolah nak, kapan kamu mau berubah? Nah, ayo nak, umurnya setia tidak boleh. Mari kita lulus. Nah, kemudian yang ketiga ada pemantau. Yang keberapa itu? Ada pemantau. Pemantau itu yang kita memantau siswa. Apa ditanyakan seperti kita berceramah itu. Dan yang terakhir manajer. Sebagai manajer itu mencari solusinya bagaimana, ditanyakan kepada siswa. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol itu yang Bapak Ibu mau gunakan itu posisi kontrol yang mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Di mana segitiga restitusi di sini cara menyelesaikan masalah siswa dengan posisi kontrol manajer Bu ya. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 nanti Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, apa menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu begini Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru, ketika ada siswa yang terlambat, kita langsung jangan memarahinya, tetapi kita tanya, kenapa kamu terlambat? Ya kita berusaha berkata yang positif. Iya nak, sama ibu dulu juga begitu. Ibu bukan manusia yang sempurna. Ibu pun juga salah. Dulu seperti itu misalkan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Intinya ini bertanya dulu kepada siswa bahwa kita sebagai seorang guru bukan kita berarti benar semua, bukan. Akan tetapi kita mendengarkan keluhan siswa dulu, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Terkadang yang kita melihat ya Bapak Ibu, anak-anak agak loncak di depan kita ketika kita mengajar. Nah, itu sebenarnya itu bukan tidak sopan, akan tetapi bisa jadi di rumahnya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, tidak diperhatikan oleh orang tuanya.
Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, pada validasi kebutuhan ini atau bisa disebut validasi tindakan yang salah. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti tadi Bapak Ibu, anak-anak yang lompat-lompat di kelas, anak yang sering terlambat, anak yang sering tidur di dalam kelas. Nah, kita jangan memarahinya dulu, akan tetapi kita tanya dulu, kenapa, alasannya apa. Seperti saya kemarin, bahwasannya yang namanya Dandi itu ya, saya tanya kenapa dia seperti itu, ternyata kasusnya adalah orang tuanya broken home. Jadi pisah, melihat orang tuanya selalu bertengkar. Nah, dari situ mungkin kita harus melakukan restitusi, jangan langsung memarahi ke siswa. Nah, kita lanjut Ibu. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Satu contoh, ketika kita melihat siswa kita tertidur di dalam kelas, nah kemudian kan kita tanyakan kenapa kok bisa tertidur, alasannya apa? Nah, baru kita validasi kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kita tanya kepada anak, apakah ketika tidur di dalam kelas itu boleh atau sama? Nanti kalau misalkan tidur terus bagaimana? Keyakinannya itu bagaimana? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kalau tidur di kelas itu boleh? Tidak. Belum, nanti ditanya. Terus solusinya seperti apa? Apa yang bisa misalkan yang tidur itu Rifa? Apa yang bisa Rifa lakukan? Oh iya Bu, saya tidak akan tidur di kelas lagi. Pasti anak akan bilang seperti itu nantinya. Interview 30 detik, apa yang memang berbuat lebih baik? Ya, apakah saat ini? Nah, refleksi Bu. Nah, saya refleksikan sebagai guru penggerak, saya mengikuti guru penggerak di Hajar Dewantara itu bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana siswa itu adalah benihnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengolah petaninya. Bagaimana benih itu bisa tumbuh kalau kita tidak mengolah dengan benar? Nah, bagaimana supaya benih itu bisa tumbuh dengan benar, itu tergantung dari kita. Bagaimana cara kita memupuk, bagaimana cara kita merawatnya. Nah, ini sama dengan refleksi Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru itu berperan among. Among itu memfasilitasi mengamong seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, kita ke kasus ya Bapak Ibu satu kali lagi. Nanti saya minta pendapat Bapak Ibu kasusnya seperti apa. Nah, lepas. Nah, ini Bapak Ibu kasusnya Bapak Ibu ya. Guru matematika dan wali kelas 8 ini Ibu Sakti sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni ini diibaratkan sebagai kalau di sini tidak ada gurunya, guru piket ya. Nah, Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak hiraukan kehadiran Ibu Eni. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas.
ngobrol. Keesokan harinya Ibu Sakti memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Sakti menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Sakti menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Sakti menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Sakti. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Sakti melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang bagaimana kalau mereka mengadakan tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Lanjut Bu. Oke, bisa dibaca itu Bu. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dalam kasus di atas itu ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sakti? Nah, yang saya tanyakan bukan itu kan ada karena waktunya sudah mau mepet. Pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan ini selaku kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Sakti? Seandainya menjadi kepala sekolah, bagaimana langkah-langkahnya ketika menjadi Ibu Sakti? Langkah apa saja Kak? Jadi Ibu Sakti. Iya, bukan langkah seorang kepala sekolah jika ada permasalahan seperti itu kan tadi Ibu Sakti kan tidak masuk, tidak masuk. Ibu Sakti kan tidak masuk. Tadi kan Ibu Sakti tidak masuk, diganti oleh Ibu Eni. Tapi siswanya tidak menghiraukan walaupun diberi tugas tidak mengerjakan malah tertawa. Karena Ibu Eni itu hanya guru piket dan guru baru di sekolah. Sampai itu tidak mengerjakan tugas. Nah, bagaimana seandainya jadi kepala sekolah, apa yang harus Bapak Ibu nanti kerjakan? Cara menyikapinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, langkah dari Pak Hasan selaku kepala sekolah. Yang pertama, itu kan Ibu Sakti tiba-tiba mengganti Ibu Eni tanpa ada pemberitahuan. Iya, Ibu Eni tanpa ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Sakti harus memberitahu kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Hasan. Yang pertama, bahwasannya apa? Bahwasannya ini digantikan oleh Ibu Eni. Karena apa? Di situ nanti Bapak Hasan selaku kepala sekolah juga bisa memantau ya pergerakan dari Ibu Eni dalam mengganti mengajar kepada anak di kelas 8 tersebut. Akhirnya apa? Tidak muncul atau tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh Ibu Eni. Itu yang pertama. Yang kedua, peran Pak Hasan juga adalah memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada anak yang melakukan permasalahan, baik itu Vivi dan Natali, sehingga nantinya meskipun sebagai guru pengganti karena Ibu Sakti sakit, di situ Bapak Hasan memberikan nasihat dan arahan yang sudah tadi memberikan keyakinan juga kepada Vivi dan Natali bahwasannya Ibu Eni sebagai pengganti mampu menggantikan dengan baik mengajar yang diberikan oleh Ibu Sakti atau guru pengganti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nanti dipanggil satu-satu Iya. ya. Dinasihati dulu Ibu Santinya, ditanya dulu, kemudian baru Vivi dan Natali dipanggil. Disuruh meminta maaf kepada Ibu Eni ya Pak ya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Haris. Sekarang saya untuk yang terakhir saya ganti kepada Ibu Siti Rawati selaku
selaku calon guru penggerak demokrasi, saya Ibu Nuraini calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih, silakan Ibu Siti Rawati. Terima kasih Bu Aini. Baik, kita berada di ujung acara. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu ya. Siap. Yang pertama, apa yang dipelajari Bapak Ibu selama materi tadi? Yang kedua, perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan materi tadi. Yang ketiga, untuk kedepannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Iya, satu nanti. Ya, ya. Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi adalah apa yang dipelajari. Yang pertama yaitu adalah materi yang sangat tentang budaya positif ini, yang hal baru dan yang paling baru menurut saya itu di restitusi. Nah ini yang nyatanya sebagai kita seorang guru bagaimana bisa menjadi seorang manajer yang baik, menjadi pengayom yang baik kepada siswa kita. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, apa yang didapat? Yang dirasakan. Alhamdulillah yang dirasakan. Kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah ini adalah wawasan baru bagi saya tentang budaya positif khususnya di sekolah, supaya apa nantinya tindak kekerasan yang ada di sekolah, baik itu di khususnya di SMK ini tidak terjadi dan tidak ada budaya kekerasan itu lagi, dan juga budaya hukuman itu tidak ada lagi. Nah makanya semoga nantinya tercipta memang betul-betul budaya atau lingkungan yang positif seperti itu. Terus yang ketiga tadi yang untuk kedepannya, untuk kemajuan juga khususnya di SMK Islam Sitorejo atau di sekolah-sekolah yang lain, menginginkan bukan hanya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas terkecil, melainkan apa? Kita bisa membawa budaya positif ini di lingkungan masyarakat. Ini harapan dari saya. Karena apa? Dari lingkungan sekolah yang mempunyai budaya positif dan tidak bisa dibawa kepada masyarakat akan menciptakan bukan hanya budaya, yaitu Nusantara yang positif seperti itu. Terima kasih dan saya. Terakhir Bapak Ibu ya, karena melihat wajahnya iya terakhir. Ya silakan Bapak Ibu berdiri ya. Berdiri Bapak Ibu, silakan berhadapan-hadapan. Yang laki-laki, perempuan-perempuan. Kita senyum dulu, refreshing dulu ya Bapak Ibu. Nah sebelum kita mengakhiri, Pak Sofian sama Pak Mama sini ya. Ya, kita senyum dulu selama 30 detik. Silakan Bapak Ibu lihat temannya, walaupun senyum itu terpaksa awalnya, mungkin pada akhirnya juga nggak tersenyum. Ya silakan dipandang temannya. Saya kasih waktu 30 detik supaya bisa tersenyum. Saling memandang dan saling senyum. 1, 2, 3, ya silakan Bapak Ibu. Ya karena sudah bisa tersenyum kembali ya kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih ya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama agar menciptakan budaya positif di sekolah kita. Untuk menutup, silakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhli wal khatim lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'alna bil imani taqiyyin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa istiqamah wa ahli ibadah wa ahli salam wa ahli Qur'an ladana wa iyyahum min ahli syarri khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi hurmatil Fatiha.